Enam polisi jadi tersangka dugaan penganiayaan Herman terancam dipecat tidak hormat. 6 personil Polres Balikpapan dicopot dan ditetapkan tersangka terkait dugaan kasus penganiayaan tahanan bernama Herman hingga tewas pada 2 Desember 2020 lalu. Hal ini dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat merilis hasil pemeriksaan Propam Polda Kalimantan Timur. Hasilnya, pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan penganiayaan. Kasus penganiayaan tersebut bermula saat 6 personil Polres Balikpapan menangkap terduga pelaku pencurian bernama Herman pada 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat lalu. Saat ditangkap, pelaku dibawa ke Polres Balikpapan. Menurut Argo, disitulah diduga adanya unsur penganiayaan yang dilakukan oleh 6 personil Polres Balikpapan. Penganiayaan itu dilakukan sampai korban meninggal dunia. Argo menuturkan pengungkapan kasus itu sebagai bukti bahwa Propam Polri transparan untuk mengungkap kasus tersebut. Atas perbuatannya itu, Propam juga telah mencopot seluruh personil yang terlibat penganiayaan. Tak hanya itu, Argo menuturkan seluruh personil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka akan dikenakan sanksi pidana dan kode etik atas dugaan penganiayaan yang membuat orang meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, publik pun turut mempertanyakan mengenai persoalan penyebab tewasnya pria bernama Herman yang dikabarkan meninggal pada Rabu 3 Desember 2020 lalu itu. Kuasa hukum dari keluarga korban, Fatul Huda Wiyas Hadi, membeberkan bahwa Herman sendiri sebelumnya sempat dibekuk oleh 3 orang tak dikenal lantaran dugaan tindak pidana pencurian pada Selasa 2 Desember 2020, tepat 1 hari sebelum Herman dikabarkan meninggal. Pada keesokan, Kamis 4 Desember 2020, jenazah Herman dikembalikan ke pihak keluarga dengan kondisi yang terbalut kafan dan plastik di dalam peti. Persis penanganan jenazah menggunakan protokol kesehatan yang berjalan hingga hari ini. Herman meninggal diduga COVID-19, namun dari pihak keluarga sendiri pun tak percaya begitu saja dan lantas membongkar peti sekaligus kafan dan plastik yang membungkus tubuh Herman. Mereka pun terkejut sekujur tubuh Herman dipenuhi luka yang bahkan bukan ciri-ciri orang yang meninggal akibat COVID. Gejala-gejala semacam itu, tandas Fatul, dipastikan bukan akibat terjangkit COVID-19. Ia menegaskan bahwa terdapat adanya indikasi penganiayaan. Terlebih, satu hal menonjol yang membuat pihak keluarga merasa keberatan karena Herman diamankan akibat telah melakukan tindak pidana pencurian. Namun disayangkan karena prosedur pengamanan yang terkesan di luar hukum. Polda Kaltim menyatakan komitmennya terkait kasus anggota Polri yang diduga menggunakan kekerasan dalam proses pemeriksaan kepada tersangka. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yahya Suryana mengungkapkan hal tersebut telah melanggar peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Lebih jelasnya, lanjutnya dalam peraturan tersebut diatur tentang profesionalisme tugas kepolisian dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan pemeriksaan. Sebab, kata Kombes Pol Ade Yahya Suryana, dalam pemeriksaan tidak diperkenankan untuk mengejar pengakuan tersangka, terlebih melakukan tindakan kekerasan. Mengenai sanksi, ia menekankan bahwa ke-6 anggota tersebut akan menerima pemberhentian tidak dengan hormat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!